Jumat itu, perkataan kelima yang keluar dari mulut Yesus menggambarkan kemanusiaannya yang sejati. Jumat itu ia berkata, Jumat itu, kala nyawa mulai meregang, engkau berujar parah. Aku haus. Engkau bersedia merekuk anggur derita. di tengah penderitaan yang luar biasa di atas kayu salib, Yesus berkata, "Aku haus." Yohanes 19 ayat 28 mencatat, sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Perkataan Yesus, "Aku haus," menggambarkan bahwa ia adalah manusia 100%. Dia adalah manusia sejati yang dijadikan korban buat kita, seluruh umat manusia. Dia adalah korban yang sempurna bagi semua dosa umat manusia. Tidak satupun di antara kita yang bisa menjadi korban buat diri kita sendiri, karena kita tidak layak. Kita sudah jatuh dalam dosa. Tapi firman itu menjadi manusia, dan manusia itu hidup sebagai manusia, bahkan menjadi hamba, dan pada akhirnya dia mati bagi kita. Ketika Yesus berkata, "Aku haus," itu mengingatkan kita juga Lukas pasal yang 16 ayat yang ke-24. Ketika orang kaya Lazarus itu mati, si Lazarus pergi duduk di pangkuan Bapak Abraham, sementara orang kaya itu ada di dalam dunia maut. Dia mengalami kehausan yang luar biasa. Ia berkata, "Bapak Abraham, suruhlah Lazarus untuk mencelupkan setitik ujung jari saja air dan memberikan kesegaran bagi." Dunia orang mati, dunia maut digambarkan seperti kehausan yang luar biasa. Ketika Yesus berkata, "Aku haus," dia menggambarkan juga kepada kita bahwa dia harus mengalami kematian karena dosa-dosa kita. Aku haus. Ketika Yesus berkata, "Aku haus," itu dialami olehnya supaya kita tidak lagi mengalami kehausan. Dalam percakapan dengan perempuan Samaria dalam Yohanes 4 ayat yang ke-14, Yesus berkata, "Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai pada hidup yang kekal." Ketika Yesus berkata, "Aku haus," itu dialami supaya kita sebagai manusia yang datang kepadanya, yang menerima dia, tidak akan mengalami kehausan lagi. Bukan berarti kita tidak mengalami kehausan akan kasih sayang, penghargaan. Bukan berarti kita tidak lagi mengalami kehausan spiritual, di mana kita semakin rindu mengenal Yesus sebagaimana Paulus ungkapkan. Tapi perbedaannya adalah kita tidak lagi mencari pemuasannya dari sumber-sumber luar, karena dikatakan di dalam diri kita ada mata air yang memancar terus sampai kepada kehidupan kekal. Di dalam Yesus kita memperoleh pemuasan atas semua kehausan-kehausan kita. Janganlah pernah lagi kita pergi keluar sana mencari sumber-sumber untuk pemuasan semua kehausan kita, karena itu adalah sebuah kejahatan di mata Allah. Yeremia 2 ayat 13 pernah berkata, "Sebab 2 kali umatku berbuat jahat,
Mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Dia tidak sedang memberikan sumur yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Respon kita adalah datang kepadanya dalam kehausan kita, mendekat kepadanya, hidup di dalamnya, dan dalam diri kita akan mengalir sumber air kehidupan itu. Tetapi respon kita selanjutnya adalah ketika kita memiliki sumber air yang hidup itu, maka adalah waktunya bagi kita untuk membagikan sumber air hidup itu. Karena air itu, mata air itu akan terus memancar dalam kehidupan kita. Kita punya persediaan banyak akan kasih. Kita punya persediaan banyak akan kebaikan. Oleh karena itu, kita bisa membagikannya karena dalam diri kita ada sumbernya. Kita bisa menceritakan kepada orang lain yang sedang kehausan untuk datang kepada Yesus. Karena semua kehausan psikologis, kehausan spiritual di dunia ini terjadi sedemikian rupa supaya setiap orang datang